Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Junando Sandi dapat kembali hadir menjumpai pemirsa dalam program Dialog Sumber Bicara. Tentunya selama 60 menit ke depan kita akan berbincang lebih lanjut mengenai fenomena-fenomena sosial terutama bagi masyarakat di Sumatera Barat. Pemirsa, tentunya kita tahu peran ataupun juga sosok perempuan di tengah-tengah masyarakat memiliki sumbangsih dan daya pilar yang cukup tinggi di tengah-tengah masyarakat untuk dapat memajukan dan menghadirkan tunas-tunas bangsa yang baik. Dan tentunya menyongsong Indonesia Emas 2045, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu wadah dari adanya wanita yang ada di Sumatera Barat untuk dapat memberikan sumbangsih yang lebih terhadap pendidikan, ekonomi, serta di sosial budaya terutama untuk masyarakat di Sumatera Barat. Dan untuk itu di Dialog Sumber Bicara kali ini kita akan berbincang mengenai penguatan fondasi transformasi organisasi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk berdiskusi lebih lanjut dari sisi baik itu Dharma Wanita dan juga dari sisi bagaimana implementasi transformasi di Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat ini sendiri telah hadir bersama kami di Studio 1 TVRI Sumatera Barat. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu yaitu Nyonya Arimbi Ari Yuswandi atau Dr. Gigi Arimbi Pujiastuti SKG MKes selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2024-2029. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Ari. Waalaikumsalam, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Studio 1 TVRI Sumatera Barat. Dan tentunya kita akan membahas lebih lanjut untuk di bagian musyawarah daerah karena memang mengingat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat akan segera melaksanakan musyawarah daerah DWP se-Sumatera Barat tahun 2025. Dan telah hadir bersama kami yaitu Nyonya Juwita Ahmad Zakri atau Ibu Juwita MPD yang biasa akrab disapa Ibu Ais selaku Ketua Panitia Musyawarah Daerah DWP Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Bu Ari dan juga Bu Ai sudah hadir bersama kami untuk tentunya membahas lebih lanjut mengenai posisi, tugas, fungsi hingga visi misi serta bagaimana implementasi transformasi dari Dharma Wanita Persatuan menyongsong Indonesia Emas 2045. Pertama saya akan beralih kepada Bu Ari terlebih dahulu. Tentunya kita berbincang mengenai sosok perempuan. Hadirnya legitimasi dari seorang perempuan ataupun juga organisasi perempuan di Sumatera Barat tentunya menjadi pilar yang sangat penting Ibu di zaman saat ini. Bagaimana pandangan Ibu mengenai posisi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat untuk dapat memajukan terutama di bidang-bidang seperti pendidikan, ekonomi hingga nantinya sosial budaya di masyarakat Provinsi Sumatera Barat? Baik, terima kasih Nando. Saya mulai dari sejarahnya Dharma Wanita dulu ya. Ibu. Jadi Dharma Wanita Persatuan ini dia merupakan salah satu organisasi terbesar, organisasi wanita terbesar di Indonesia yang ditetapkan melalui musyawarah nasional luar biasa pada tanggal 7 Desember 1999. Makanya di setiap tahunnya ulang tahun Dharma Wanita Persatuan itu dirayakan di tanggal 7 Desember. Sebelumnya Dharma Wanita Persatuan ini merupakan organisasi yang bernama Dharma Wanita tanpa ada persatuan. Itu berdiri di tanggal 5 Agustus 1974. Lalu seiring berjalan waktu ada di Munas tahun 1998 Dharma Wanita itu dibubarkan dan ditetapkanlah Dharma Wanita Persatuan ini sebagai wadah untuk menghimpun istri ASN juga pegawai negeri wanita yang memang mendeklarasikan dirinya menjadi anggota dari Dharma Wanita Persatuan dan bentuknya ormas gitu Nando. Gitu ya. Jadi dari mulai tahun 99 itu Dharma Wanita bernama Dharma Wanita Persatuan. Ya, jadi Dharma Wanita ini merupakan organisasi wanita nasional, jadi tidak lokal. Dan Dharma Wanita Persatuan ini ada di tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan gitu. Jadi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat ini merupakan salah satu juga organisasi Dharma Wanita Persatuan di Indonesia yang memiliki kalau untuk yang anggaran dasar, anggaran rumah tangga terbaru itu unsur pelaksananya terdiri dari Dharma Wanita Persatuan di instansi pemerintah provinsi dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat.
Itu. Jadi di Dharma Wanita Persatuan ini juga terdiri dari struktur kepengurusannya itu terdiri dari bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya, gitu ya. Tadi terkait dengan peran Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan peran perempuan ya. Jadi Dharma Wanita Persatuan ini kan dia menghimpun istri ASN nih. Betul. Nando, jadi diharapkan tidak hanya mungkin bukan organisasi yang untuk kumpul-kumpul saja, tapi di dalamnya juga ada program-program kerja yang mendukung program-program kerja pemerintah, gitu ya. Dan juga dia merupakan organisasi mitra dari pemerintah, juga berfungsi untuk menjadi corong sosialisasi tentang program-program pemerintah juga, gitu melalui ini ya. Jadi di pendidikan itu dia ada program-program untuk membina istri ASN, perempuan, pegawai negeri sipil yang perempuan ya, dari sisi mungkin pembinaan keluarga, parenting ya, dan sebagainya. Kalau dari ekonomi, pemberdayaan ekonomi keluarga-keluarga ASN nih ya. Jadi kita tahu mungkin penghasilan ASN kan tidak banyak gitu ya. Jadi kita sebagai istri-istri ASN juga harus berkreatif gitu ya, kreatif untuk mengelola keuangan keluarga. Juga bahkan mungkin membantu suami kita yang ASN untuk juga meringankan ekonomi keluarga. Begitu juga dengan sosial budaya gitu. Jadi wanita ini tidak hanya punya peran domestik di rumah, tapi juga dia punya peran publik yang diharapkan juga berpartisipasi ikut serta dalam sosial kemasyarakatan dan juga memunculkan budaya-budaya, khususnya kalau DWP Sumatera Barat tentu budaya-budaya Minangkabau. Betul. Ibu, ini tertarik sekali bahwa memang sebagai perpanjangan tangan baik untuk dari pemerintah dan juga dari DWP sendiri sebagai bagian yang dalam artian mengedukasi dan juga memberikan berbagai dampak sosial kepada masyarakat itu sendiri. Ibu boleh diceritakan, karena memang Ibu bagian dari DWP untuk masa bakti 2024-2029. Kemana sebenarnya arah pandangan Ibu untuk membawa DWP lebih baik lagi ke depannya? Apakah memang kita spesifikkan di fondasi pendidikan, ataukah sosial budaya, atau semuanya berjalan beriringan yang diharapkan oleh Bu Ari sebagai bagian dari DWP tersebut, Ibu? Baik. Karena tadi dikatakan bahwa Dharma Wanita Persatuan ini merupakan organisasi nasional, maka kita di DWP Sumatera Barat juga harus meneruskan amanat musyawarah nasional dari DWP Pusat ya, DWP Pusat, dan musyawarah nasional yang dilaksanakan pada akhir tahun 2024 kemarin itu memang memberikan amanat tentang transformasi organisasi tadi ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Dengan mungkin saya sedikit menyampaikan ya tentang visi misi terbaru dari DWP atau Dharma Wanita Persatuan. Ini menjadi visi misi nasional sampai struktur terbawah. Jadi visi dari Dharma Wanita Persatuan ini adalah menjadi organisasi istri aparatur sipil negara yang profesional untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan nasional. Jadi di sini memperkuat peran perempuan dalam pembangunan keluarga. Keluarga di sini berarti tentu keluarga inti dulu, lalu dan nasional ini berarti peran serta dari istri ASN untuk juga mendukung program-program pemerintah. Dan diimplementasikan dalam misi. Di sini kita punya 4 misi. Yang pertama adalah mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global. Poin 1 ini tentu implementasinya nanti di bidang pendidikan. Betul. Di bidang pendidikan. Lalu yang kedua, mewujudkan kesejahteraan anggota, keluarga dan masyarakat melalui pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Kesejahteraan anggota ini berarti masuk ke 3 bidang yang ada di dalam Dharma Wanita. Lalu memantapkan kolaborasi multi pihak dalam pelaksanaan program kerja DWP. Kenapa di sini ditekankan memantapkan kolaborasi multi pihak? Karena kita tahu Dharma Wanita itu organisasi nirlaba ya, organisasi yang tidak punya anggaran sebenarnya. Tapi anggaran kita itu memang ada dibantu dari APBD, kalau dari APBN, dari APBD juga iuran anggota serta donatur-donatur yang tidak mengikat, gitu. Dan ini perlu adanya kolaborasi multi pihak, ya. Jadi
walaupun sekarang sedang zamannya efisiensi, Betul. kita nggak boleh karena alasan efisiensi kita tidak bergerak gitu. Sehingga di sini dikedepankan upaya kolaborasi multi pihak sehingga kita tetap bisa menjalankan program-program Dharma Wanita sesuai dengan visi misi amanat musyawarah nasional. Lalu yang terakhir mengembangkan sistem informasi manajemen DWP. Nah, jadi terkait dengan tema kita pada sore hari ini, transformasi organisasi, itu salah satunya adalah tentang peran Dharma Wanita untuk transformasi ke arah digitalisasi Jadi di sini dalam mendukung digitalisasi pemerintah gitu ya. Baik itu dalam pendidikan dan pelatihan. Jadi pendidikan pelatihan kita diharapkan ke depan proyeksi dari program-program DWP itu ke arah pendidikan digitalisasi. Seperti misalnya di sini ada pelatihan media sosial ya, layanan publik online ya, seperti mungkin di ASN pun semua digitalisasi semua informasi layanan ASN itu sudah menuju ke digitalisasi. Betul. Ya. Lalu terkait dengan sosialisasi program pemerintah juga Dharma Wanita ini berperan. Jadi kita memanfaatkan platform media sosial yang ada. Kita tahu kan urutan-urutan dari media sosial yang sangat diminati oleh masyarakat ya, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook gitu ya, Twitter dan sebagainya, itu harus menjadi wahana juga buat Dharma Wanita untuk membantu sosialisasi program pemerintah yang terkait juga dengan program-program kerja Dharma Wanita. Baik, ini luar biasa sekali ya Ibu ya, bahwa memang hadirnya visi misi terbaru berdasarkan musyawarah nasional yang baru memang dilaksanakan, ini menghadirkan komprehensif yang sangat baik, bahkan memang mencangkup seluruh bidang-bidang, baik itu pendidikan, ekonomi, hingga sosial budaya di Dharma Wanita, baik itu Dharma Wanita di seluruh Indonesia hingga kecamatan nantinya. Baik Bu Ari, saya beralih kepada Bu Ai. Bu Ai, kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua kita sebagai bagian dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat juga tentunya mendukung penuh adanya implementasi dari visi misi sesuai dengan Munas ataupun juga Musyawarah Nasional Dharma Wanita Persatuan seluruh Indonesia. Dari Bu Ai sendiri sebagai bagian dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat, sebenarnya bagaimana pandangan Bu Ai terhadap kemana arah Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat ini akan berlabuh dan juga akan berlayar nantinya? Silakan Bu Ai. Oke, terima kasih. Mungkin hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ari, bahwa sebenarnya hal selain dari hal itu ada hal lain yang mungkin jadi fokus kita juga ke depan setelah kita laksanakan musda, yaitu menjaga soliditas kepengurusan gitu. Jadi ketika pengurus di tingkat provinsi dan di tingkat daerah itu memang sudah solid dengan strukturnya, dengan cara kerjanya, dengan visi dan misinya. Betul. Tentu kita harap semua amanah yang dititipkan oleh Munas itu bisa kita laksanakan secara bertahap dan secara optimal. Betul. Jadi nanti amanah yang akan kita sampaikan nanti di dalam musda, dan tentunya kita berharap kebijakan-kebijakan dari pusat bisa kita turunkan secara paralel sampai ke kabupaten kota. Ini luar biasa sekali bahwa memang dibutuhkan kolaborasi mitra, terutama di dalam misi dari Dharma Wanita Persatuan berdasarkan musyawarah nasional ini sendiri. Berbicara mengenai musyawarah daerah, Bu Ai, sudah sejauh mana sebenarnya persiapan musyawarah daerah DWP ataupun juga Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat? Karena memang tadi sempat berbincang atau berbisik-bisik mungkin dengan Bu Ai ya, bahwa akan dilaksanakan pada 19 Agustus 2025 ya Bu. Bagaimana persiapannya saat ini Ibu? Alhamdulillah kita di tingkat provinsi telah memulai dengan kepanitiaan yang telah sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan masing-masing panitia juga sudah memulai kerjanya, telah kita rapatkan apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing seksi. Dan alhamdulillah sekarang itu udah 80%-an selesai. Luar biasa. Tapi ada hal yang masih dalam proses ketika kita akan membuat SK dari kepengurusan DWP di tingkat OPD yang ada di provinsi dan juga yang di kabupaten kota. Itu masih dalam proses karena masih ada di antara kabupaten kota yang ibu ketua DWP-nya belum definitif. Karena pasca pilkada kemarin ada pergantian ibu ketua DWP yang malah ada yang masih dipegang oleh PJS gitu ya. PJ ibu ketua ya. PLT, PLT, dan
itu kita berlakukan sama dengan seperti yang disampaikan oleh pusat, bahwa kita daerah tetap mengirimkan struktur kepengurusannya dengan PLT tersebut, dan tetap kita lakukan pengukuhan pada waktu musda besok. Nanti seandainya ada yang definitif, kita akan terbitkan SK baru dengan PAW dengan ibu ketuanya yang baru. Jadi secara kepanitiaan kita telah bergerak dan insya Allah siap untuk mensukseskan musda tanggal 19 Agustus ini. Luar biasa sekali, 80% persiapan ini tentunya melalui perjuangan dan juga upaya-upaya bekerja sama dengan seluruh anggota DWP Provinsi Sumatera Barat sendiri, dan tentunya di bawah kepemimpinan ataupun juga koordinasi dari Ibu Ketua kita sebagai bagian dari pelaksanaan musyawarah daerah itu sendiri ya Bu Ai ya. Bu Ai, selain pelantikan dari struktur kepengurusan yang baru terhadap Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat lagi, di dalam musda tersebut nanti apa saja yang akan dibahas di dalam musda tersebut? Apakah berkenaan dengan evaluasi, kemudian juga dengan program DWP di masa yang akan datang, bagaimana Ibu? Silakan Ibu. Oke. Sistem musda yang akan kita laksanakan kita pakai sistem hybrid. Ya. Jadi yang akan hadir secara offline itu hanya ketua-ketua. Baik. Sementara anggota-anggota kepengurusan yang lain itu berada di satu titik di tempat masing-masing. Ini juga berkaitan dengan karena lokasi juga kabupaten kota yang berjauhan, kemudian efisiensi juga terdampak. Sehingganya dalam kegiatan ini selain dari pengukuhan, kita berharap semua dari pengurus yang akan dikukuhkan itu mengikuti kegiatan walaupun secara hybrid. Nah, selain dari itu kita juga akan mengadakan sosialisasi ADART. Karena ADART baru juga diputuskan dari pusat, maka kita akan mencoba mensosialisasikan lewat secara print out-nya. Kita juga memberikan bukunya, buku ADART, kemudian nanti akan ada sesi sosialisasi yang akan disampaikan oleh pengurus DWP provinsi ke kabupaten kota dan juga ke DWP unit yang ada di provinsi. Nah, selain itu juga kita mengadakan seperti kayak seminar lah tentang optimalisasi peran organisasi ke depan. Jadi itu diantara poin-poin penting nanti yang juga akan dihadiri oleh penasehat ya, ada Ibu Gubernur, ada Pak Sekda, kemudian ada Ibu Wakil Gubernur, dan kita malah mengundang Pak Gubernur dengan Pak Wakil juga. Mudah-mudahan nanti ada tambahan-tambahan yang menguatkan kita ke depan. Ini sebenarnya sudah mencerminkan bahwa musda DWP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini pun sudah transformasi digital Bu Ari, karena memang sudah melaksanakan secara hybrid itu sendiri ya. Baiklah, kita tahan sejenak Ibu Ari dan juga Bu Ai berkenaan dengan posisi dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat dalam transformasi baik itu di bidang pendidikan, sosial budaya dan juga ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Sesaat lagi kami akan segera kembali untuk Anda. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades? Iya Bu. Itu anaknya siapa? Itu anaknya Pak Medi Bu Dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa, jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia.
Sayang, Nundi, maaf bana aku yang lambe aku panjang bana antriannya tadi dek kamu. Mengaruh menangis gayang. Juga udah lihat aku saya baca-baca berita tentang stunting Indonesia deh kamu. Tapi lu kok terjadi di anak yang pasti mama banyak lo yang marah nih buat video kayak aku Mayang. Kalau apa-apa kayak kamu malu nggak tahu tentang itu kok. Onde yang baru nak tahu, kamu tuh jangan sembarangan nyetik sayang. Karaju aku pagi, siang, malam, sore, sanju, subuh. Itu tuh dia deh kamu. Dia memikian gizi anak yang di dalam paru kamu tuh mah. Sampai nyola lagi ya lo. Kebutuhan proteinnya aku pikian, kebutuhan asinya, sampai-sampai gizi aku nak tak pikian dak kuledo. Aku kerja demi kamu, jo demi anak ke Mayang. Dak ingat kamu, aku yang aktif mengawalan kamu cek kehamilan. Aku lo yang nanyo-nanyo kamu tarui. Sampai-sampai kewalahan dokter itu dek aku. Dokter tuh paham apa pedulinya aku ke calon penerus bangsa aku. Aku lo yang ngaco mainan kamu minum vitamin penambah darah waktu itu mah. Itu aku dari remaja-remaja aku minum lo tuh Mayang. Nih, yo tahu aku nih, bakal yang kaposandu tiap bulan aku lo tuh. Aku sadar lah ya. Aku emang laki-laki yang, tapi aku sadar bana pencegahan stuntingku harus melibatkan kaum bapak-bapak secara aktif. Ye, Bayu lu kata-kata kamu, hebat lu kamu ya. Hebat lah aku bapak siaga Mayang. Kamu sih yang nggak tahu selama kau ya. Kok bisa tuh? Bisa lah. Tapi lah, maka bisa. Lah, kok bisa. Pulang wala ya, aku lah terangkat di sini. Iya, maka bisa. Hebat lo ini ya. Ingat, pencegahan stunting adalah tugas bersama. Dan semua dimulai dari bapak. Karena cegah stunting itu penting. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Sumber Bicara, masih berkenaan dan berdiskusi lebih lanjut mengenai topik yaitu penguatan fondasi transformasi organisasi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya pemirsa, terutama bagi ibu-ibu anggota dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi se-Sumatera Barat yang mungkin saat ini sedang menonton TVRI Sumatera Barat dan ingin menyampaikan berbagai pertanyaan berkenaan dengan musyawarah daerah dan juga bagaimana transformasi DWP Provinsi Sumatera Barat di tahun 2025 ini dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif di 0751463133. Dan saya akan kembali terlebih dahulu untuk berbincang dengan Bu Ari selaku Ketua Dharma Wanita Provinsi Sumatera Barat tahun 2024-2029. Bu Ari, kita sudah melihat bahwa sebenarnya dari Dharma Wanita Persatuan seluruh Indonesia sudah menetapkan visi misi terbaru, baik itu dari secara komprehensif yang mungkin memang membawa kebaikan, membawa dampak yang berkelanjutan untuk di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat itu sendiri. Berkenaan dengan transformasi, Bu Ari, sebenarnya bagaimana Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat memaknai transformasi di samping memang dituntut atau mungkin diwajibkan untuk segera bertransformasi di bidang digital itu sendiri. Silakan Bu Ari. Ya, baik, terima kasih Nando. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa DWP ini merupakan organisasi wanita, termasuk organisasi wanita terbesar ya di Indonesia. Untuk Sumatera Barat sendiri, kita coba lihat datanya. Itu jumlah ASN itu 117.000. Sekitar 117.000. Berarti di 117.000 itu sebagian besar ada yang laki-laki dan perempuan. Betul. Tapi kalau yang ASN laki-laki tentu otomatis memang masuk keanggotaan murni ya, otomatis di istri ASN ini masuk ke dalam anggota dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat. Demikian juga dengan ASN perempuan. ASN perempuan ini juga bisa menjadi anggota di organisasi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari peluang anggota DWP yang sebegitu banyak ini untuk tingkat provinsi saja, digitalisasi, misalnya transformasi organisasi itu diperlukan khususnya untuk digitalisasi informasi. Gitu. Jadi dalam Dharma Wanita Persatuan itu sebenarnya sudah dari periode sebelumnya, misalnya saja ada e-reporting. Jadi sistem e-reporting ini adalah elektronik, pelaporan secara elektronik dari seluruh unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan seluruh Indonesia untuk melaporkan kegiatan-kegiatannya secara elektronik ya, secara digital itu ke level
organisasi DWP di atasnya, satu level di atasnya. Jadi seperti DWP Provinsi Sumatera Barat, kita unsur pelaksananya adalah DWP dari instansi pemerintah provinsi dan DWP dari kabupaten kota, maka unsur pelaksana tersebut melaporkan secara digital apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan di unsur pelaksana masing-masing. Begitu juga dengan pemanfaatan media sosial. Jadi amanah dari Nyonya Ida Budi Sadikin ya, Ida istri Menteri Kesehatan sebagai Ketua Umum dari Dharma Wanita Persatuan Pusat itu karena sebagian besar anggota dari DWP Dharma Wanita Persatuan ini adalah perempuan yang sudah juga masuk usia produktif ya. Jadi rata-rata ini ibu-ibu muda gitu ya. Jadi pendekatannya juga harus kita transformasi gitu. Tidak pendekatan konservatif, konvensional seperti dulu lagi, tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ya yang ke arah era digitalisasi. Ya, jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi untuk di bidang pendidikan kita melakukan pelatihan-pelatihan tentang media sosial, lalu sosialisasi seluruh kegiatan DWP melalui media sosial. Begitupun dengan bidang ekonomi, kita melakukan pelatihan-pelatihan khususnya bagi perempuan untuk pelatihan kewirausahaan digital atau e-commerce ya. Jadi bagaimana melakukan ekspansi ekonomi keluarga melalui marketplace ya, e-commerce ya. Jadinya tetap dia berada di rumah, tapi kalau dia punya potensi untuk satu produk-produk yang bisa dipasarkan bisa melalui kewirausahaan melalui digital atau e-commerce gitu. Itu mungkin sedikit dari peran Dharma Wanita Persatuan dalam mendukung digitalisasi di pemerintah. Luar biasa sekali dan tentunya ini juga mengimplementasikan 4 misi yang sesuai dengan baik itu dari kesejahteraan keluarga, kemudian juga dari pendidikan, sumber daya manusia dan lain sebagainya ya Bu Ari. Bu Ari, bisa diceritakan terlebih dahulu mengenai proses dari musyawarah daerah. Mungkin bisa diceritakan kepada kita semua bagaimana sebenarnya hal-hal yang akan menjadi pokok poin penting ataupun juga fondasi dari pembahasan di musyawarah daerah DWP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini, Ibu. Iya. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu diatur musyawarah nasional yang sudah kita lakukan di akhir November, dilakukan oleh pusat di akhir November. Kalau di November 2024 itu harusnya 6 bulan selambat-lambatnya kita udah harus musyawarah daerah tingkat provinsi. Namun kemarin mungkin kan karena keterlambatan dari pelantikan sekda definitif yang ketua Dharma Wanita itu ex officio yang dijabat oleh istri sekda itu agak terlambat sehingga kita di DWP Provinsi Sumatera Barat juga agak sedikit terlambat untuk melaksanakan musda provinsi, dan di musda ini sebenarnya kita harus mensosialisasikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan itu sudah menjadi agenda kita ya Bu Ai. Agenda kita nanti di musda, lalu juga di dalam musda ini nanti akan ada penguatan dengan keynote speaker dari penasehat kita Nyonya Harneli Mahyildi dengan topik insya Allah di soliditas pengurus yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Ai sebagai ketua panitia, soliditas pengurus dalam mewujudkan DWP berdaya. Jadi tagline kita, jadi kita nggak mau kalah nih sama organisasi anak-anak muda gitu. Kita punya tagline juga nih, Nando gitu. Tagline kita secara nasional adalah sehat berdaya. Sehat berdaya, luar biasa sekali. DWP ya, Dharma Wanita Persatuan sehat berdaya, luar biasa sekali. Dan ini tentunya juga dalam artian mengcover seluruh nilai-nilai falsafah yang ingin dibawa dari cita-cita dari DWP seluruh Indonesia dan terutama Provinsi Sumatera Barat ya. Sehatnya ini bukan hanya sehat fisik ya, Nanda, tapi juga sehat mental, sehat sosial, sehat ekonomi ya, dan sehat secara holistik dari manusia seutuh. Luar biasa sekali, dan tentunya sehat berdaya ini dibutuhkan oleh seluruh anggota DWP untuk dapat mengimplementasikan 4 misi terbaru dari DWP pusat itu sendiri ya Bu Ari. Bu Ari, sebelum saya beralih kepada Bu Ai, bisa diceritakan mungkin apa saja hal-hal yang mungkin menjadi evaluasi untuk di musyawarah daerah Sumatera Barat tahun ini, terutama di Dharma Wanita Provinsi Sumatera Barat. Apakah ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian, perbaikan dan juga pembaharuan di musda tahun ini, Ibu? Iya.
terkait dengan mungkin selama ini yang namanya organisasi ibu-ibu ya kadang-kadang tidak maksimal untuk pengelolaan organisasinya. Kita di sini akan menekankan, makanya ada sosialisasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini mengarahkan bahwa kita bersama ya itu arahnya adalah bekerja, organisasi ini bekerja sesuai dengan arahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sehingga setiap langkah-langkah dari pengelolaan organisasi itu acuannya adalah ADART, sehingga seragam dari pusat sampai ke level DWP terbawah ya di kecamatan, gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita titik beratkan, di samping juga soliditas pengurus. Nanti setelah itu ada program-program kerja selanjutnya yang mengarah kepada amanat dari Renstra Dharma Wanita Persatuan 2024-2029. Ya, ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua kita bahwa ini merupakan organisasi ibu-ibu, tapi bisa kita garis bawahi bahwa organisasi ibu-ibu berjiwa muda karena memang sudah bertagline sehat berdaya tadi ya Bu ya. Iya, betul. Baiklah, saya beralih kepada Bu Ai. Bu Ai, apa yang disampaikan oleh Bu Ari mungkin menjadi pandangan secara umum baik untuk pelaksanaan musyawarah daerah dan juga bagaimana sebenarnya dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat akan berlayar ke depannya. Dari Bu Ai sendiri sebagai bagian dari panitia pelaksana dari musyawarah daerah DWP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, apa yang menjadi pembeda dari Musda tahun ini dengan Musda tahun-tahun sebelumnya, terutama di Dharma Wanita Persatuan masa bakti Ibu Ari atau 2024-2029. Silakan Ibu. Ya. Maaf. Sebenarnya kalau secara esensi Musda sama ya. Cuman dalam pelaksanaan tentu ada perbedaan. Kalau dulu kita melaksanakan tidak dengan cara hybrid seperti ini, dan juga ketika kita melaksanakan sekarang dengan menghadirkan ketua-ketua, semua ketua-ketua baik di daerah maupun yang ada di provinsi, harapan kita tentu apa yang akan kita bahas nanti di dalam Musda, penguatan-penguatan itu kita harapkan itu menjadi langkah awal bagi ibu-ibu ketua yang akan kita kukuhkan agar mereka lebih semangat dan lebih terarah lagi ke depan. Jadi semangat ini yang ingin kita tularkan. Kenapa? Karena sebagian dari ibu-ibu yang akan kita kukuhkan itu baru dengan posisi sebagai ketuanya. Dan tentu kita berharap dengan semangat yang nantinya akan kita berikan itu nanti di tingkat masing-masing mereka bisa mengimplementasikan ke anggotanya masing-masing. Jadi harapan-harapan yang dari pusat sampaikan ke kita harapkan nanti kalau DWP Kabupaten Kota mereka juga melaksanakan nanti di Kabupaten Kota, karena mereka juga harus mengukuhkan juga kepengurusan di tingkat Kabupaten Kota. Dan dengan adanya Musda ini tentu kita berharap mereka mengambil hal-hal yang memang akan bisa mereka lebih teknis laksanakan di lapangan kelak. Seperti Baik, itu. Bu Ai ini juga berkenaan dengan bahwa kita tahu musyawarah daerah ini merupakan ruang terbuka bagi seluruh anggota terutama Dharma Wanita Persatuan se-Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasi, permasalahan, problem terutama di organisasi DWP di setiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat sendiri. Dari panitia penyelenggara, bagaimana sebenarnya dari panitia terutama dari Bu Ai sendiri sebagai ketua panitia Musda DWP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merancang peningkatan partisipasi pemberian pendapat baik itu dari masing-masing anggota terutama yang akan hadir secara langsung ya Bu Ai yaitu ketua-ketua dari masing-masing DWP Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Bagaimana dari pihak panitia mengkonsepkan atau juga merancang peningkatan partisipasi baik terutama dari diskusi, penyampaian pendapat dan problem-problem yang ada. Silakan Bu Ai. Sebenarnya ini telah kita mulai sebelum terlaksananya Musda. Beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan rapat dengan DWP Kabupaten Kota terutama untuk menyamakan visi terkait dengan pelaksanaan Musda ini. Kita melaksanakan rapat secara Zoom meeting, dan di sana disampaikan beberapa permasalahan terkait dengan Musda dan juga mungkin juga permasalahan yang berkaitan dengan kepengurusan yang ada di Kabupaten Kota sekarang.
Nah, nanti ketika di saat musda kita ada sesi nanti sosialisasi sekaligus diskusi. Jadi di dalam sosialisasi ADART itu kita nanti akan menyampaikan, kemudian setelah itu kita buka ruang diskusi yang bisa jadi ibu-ibu ketua tersebut akan telah mungkin sebagian dari mereka telah mempersiapkan hal-hal yang jadi pertanyaan bagi mereka untuk kedepannya. Dan insya Allah kita menyediakan ruang diskusi dan bisa di forum ataupun di luar forum. Jadi kita mencoba membangun komunikasi terbuka dengan semua ibu-ibu ketua sehingganya permasalahan itu cepat kita respon dan insya Allah kita dari kepanitiaan dan juga kepengurusan standby untuk memberikan respon segera ya ketika memang ada pertanyaan atau hal-hal yang dibutuhkan. Luar biasa sekali, dan tentunya ini tidak hanya berkenaan dengan komunikasi interpersonal saja, tetapi heart to heart, karena memang berkenaan dengan sosok perempuan, sosok wanita, tentunya berkenaan pula dengan hati ke hati untuk menyampaikan problem yang ada di setiap kabupaten kota yang ada ya. Saya beralih kepada Bu Ari. Bu Ari, kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Ai selaku Ketua Panitia dari Musda DWP Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa akan adanya rancangan atau konsep untuk meningkatkan partisipasi dari setiap anggota, terutama ketua yang akan hadir pada saat musda sendiri. Dari Bu Ari sendiri bagaimana Ibu? Apakah memang terdapat sesuatu strategi yang memang cukup dikhususkan untuk peningkatan partisipasi ini? Jadi begini, di periode sebelumnya, di anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebelumnya, di periode sebelumnya, itu Dharma Wanita Provinsi dan Dharma Wanita Kabupaten Kota itu bukan merupakan unsur pelaksana Dharma Wanita Provinsi. Jadi Dharma Wanita Provinsi ini di periode sebelumnya yang disampaikan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya, unsur pelaksananya ada 3. Unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah provinsi, lalu instansi vertikal yang ada di provinsi, dan juga perguruan tinggi negeri yang ada di provinsi yang bersangkutan. Namun di ADART terbaru itu ada perubahan. Jadi dulu itu kita tidak terlalu banyak berkoordinasi dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota. Jadi kita istilahnya berjalan sendiri-sendiri, dan e-reporting pun mereka langsung ke pusat. Tidak melalui Dharma Wanita Provinsi. Sekarang ini unsur pelaksana dari DWP Provinsi itu adalah Dharma Wanita Provinsi, instansi pemerintah provinsi dan kabupaten kota, sehingga membuka peluang Dharma Wanita Provinsi kabupaten kota itu berinteraksi lebih banyak dengan DWP Provinsi, sehingga kita bisa sinergi dalam pelaksanaan program-program kerja, dan lingkup dari program kerja jadi lebih luas. Tidak hanya skop di ibu kota provinsi saja, tapi juga kita bisa melakukan serentak se-Sumatera Barat. Gitu. Jadi itu perbedaannya musda yang lalu dengan musda yang sekarang. Dan yang sekarang ini juga kita melakukan pengukuhan serentak. Itu juga kita adop dari Munas yang dilakukan, pengukuhan yang dilakukan oleh pusat, pengukuhan serentak, mungkin juga terkait juga dengan efisiensi juga nih ujung-ujungnya, gitu. Dan untuk unsur pelaksana yang seperti instansi pemerintah pusat yang ada di provinsi maupun perguruan tinggi negeri yang ada di provinsi itu diarahkan kolaboratif, seperti yang tadi misi, jadi kolaboratif, dan kita tetap kolaboratif sinergi dengan DWP, instansi vertikal, dan perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Baik, Bu Ari, berkenaan atau berbicara mengenai prediksi dari pelaksanaan musyawarah daerah DWP se-Sumatera Barat ini, bagaimana prediksi Ibu selaku Ketua dari DWP Provinsi Sumatera Barat? Apakah memang diciptakan adanya musyawarah daerah di tahun ini, terutama pada 19 Agustus 2025 nanti, akan membawa dampak berkelanjutan yang sangat hebat ataupun juga efisien dan juga efektif bagi pelaksanaan program-program, terutama implementasi dari misi terbaru dari DWP sendiri? Sangat ya, karena sebelum-sebelumnya musda kita kan tidak melibatkan kabupaten kota. Ini bedanya kabupaten kota terlibat, sehingga mereka seperti dulu kayak seperti anak ayam kehilangan induk.
sekarang udah ada induknya. Ya, karena Mereka bergerak senang sendiri-sendiri sekali. itu ya, Bu, ya? Iya, jadi mereka senang sekali dan antusias untuk ikut di pertemuan rutin bulanan di Dharma Wanita Persatuan Provinsi. Jadi selama ini kita cuma ini ya, apa namanya, ada BIMTEK kita turun gitu ya, tapi tidak berinteraksi secara intens dengan program kerja. Gitu. Baik, saya beralih kepada Bu Ai. Bu Ai selaku bagian dari panitia penyelenggara, bagaimana prediksi Ibu untuk pelaksanaan musyawarah daerah DWP Provinsi Sumatera Barat ini? Karena memang mengingat dari Ibu Ketua sendiri sangat optimis bahwa akan berdampak berkelanjutan terhadap pelaksanaan implementasi misi. Bagaimana dari panitia pelaksana sendiri yang tentunya sebagai bagian yang bersumbangsi, berupaya untuk kesuksesan dari musyawarah daerah tersebut? Iya, semula rencana kita pelaksanaan musda provinsi ini tidak menghadirkan kabupaten kota. Baik, ini menarik sekali ya Ibu ya. Iya, mereka pengurus-pengurus kabupaten kota karena mengingat tadi ya, anggaran dan lain-lain, mereka hanya mengikuti secara online, daring ya. Tapi begitu kita ketemu dengan ketua-ketua DWP kabupaten kota, mereka pengen hadir. Jadi mereka pengen hadir, mereka berupaya agar bisa hadir walaupun cuma ketua. Betul. Jadi kita ngelihat ada semangat mereka untuk merasakan DWP provinsi ini adalah bagiannya, mereka juga bagian dari DWP provinsi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengadakan pertemuan walaupun secara online ya, pertemuan kemarin musda ini itu semua kabupaten kota hadir. Jadi dan di situ terjadi interaksi-interaksi yang memang sampai menunjukkan Mentawai bahwa hadir ya. Mentawai hadir. Wah, luar biasa dari Kabupaten Kepulauan Mentawai ya Ibu ya. Iya, dan kita ngerasakan suasana yang begitu dekat ya. Mungkin beda ya organisasi perempuan ya. Emang kita lebih memainkan perasaan. Ya, heart to heart tadi ya Ibu ya. Jadi kenyamanan betul, kayaknya. Jadi ketika Ibu Ketua memberikan respon, mereka ngerasa terjawab, mereka merasa nyaman, dan kita bangun komunikasi yang terbuka sehingganya mereka merasa kayak tadi ada induknya gitu. Dan tentu ini menjadi langkah awal yang kita harapkan untuk ke depan kita bisa terus bersinergi dengan bagus dengan kabupaten kota, walaupun mungkin kita nggak bisa sering turun ke kabupaten kota, tapi kita memanfaatkan teknologi agar tetap bisa bertemu, dan insya Allah kita optimis ke depan DWP Provinsi Sumatera Barat lebih berdaya. Luar biasa sekali. Selain sinergi, kolaborasi, dan transformasi tadi, apakah dari Ibu Ai selaku Ketua Panitia Musyawarah Daerah DWP Provinsi Sumatera Barat ini memiliki dalam artian harapan setelah diadakannya musyawarah daerah, selain sinergi, kolaborasi, dan tentunya penguatan dari masing-masing anggota DWP, terutama ketua di kabupaten kota masing-masing? Silakan Ibu. Iya. Selain dari memahami tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur, kita tentu berharap ada komunikasi yang saling memahami juga. Kenapa? Karena keberadaan ibu-ibu pengurus di DWP itu boleh dikata mereka memiliki double job. Jadi dalam artian mungkin mereka di samping mereka jadi ini harus juga jadi pengurus DWP karena suami karena jabatan suami. Jadi ini tentu harus dimaknai dan diberikan kelapangan hati lah dalam memahami ini, dan kita berharap nanti kabupaten kota dan juga teman-teman yang akan dikukuhkan tidak menggunakan model leadership yang kaku yang kayak top down yang ini. Jadi maunya emang berdayanya itu enjoy gitu. Betul. Tidak, karena kita juga bukan pejabat eselon ya. Kita suami ya. Jadi kita lebihnya emang lebih ke sosial. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak mensolidkan kita, justru akan membawa dampak tidak baik ke masyarakat ketika pengurus DWP tidak memberikan cerminan yang baik dalam
mengelola organisasi dan juga dalam berinteraksi Ya, sama. ini luar biasa sekali bahwa ini membuktikan sebenarnya Ibu, di samping ibu-ibu dari anggota DWP Provinsi Sumatera Barat memiliki keanggotaan di DWP juga sebagai bagian dari suami ataupun juga dari ASN dari bapak-bapak yang tentunya sebagai bagian dari ASN ini membuktikan bahwa strong woman itu sendiri ya Ibu, dan juga berdaya dan juga dikdaya dari wanita itu sendiri. Saya beralih kepada Bu Ari. Bu Ari, sebelum kita mengakhiri diskusi kita kali ini, mungkin apa bayangan Ibu atau juga pandangan Ibu terhadap transformasi yang akan berkelanjutan setelah diadakannya Musda DWP Provinsi Sumatera Barat ini, Ibu? Iya, setelah Musda ini diharapkan program-program kerja, terutama Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat memang mengimplementasikan ya arah kebijakan dari DWP Pusat yang sesuai dengan visi misi dan arah kebijakan ya, terutama di transformasi digitalisasi mungkin di sini ya ininya ya, dan tagline sehat berdaya itu juga kita bisa mengimplementasikannya lewat program-program yang akan kita lakukan di 3 bidang tadi ya, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya yang bersinergi juga dengan dan berkolaborasi juga dengan multi pihak ya, terutama dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat, karena kita tidak bisa bergerak nih tanpa pemerintah provinsi ya, jadi kegiatan-kegiatan kita di backup oleh APBD provinsi yang melekat pada DPA, DP3, AP2KB, dan itu butuh perencanaan yang teliti yang sesuai dengan arah kebijakan. Jadi jangan sampai perencanaan tersebut kita rancang asal gitu ya, sehingga nanti visi misi kita sampai 2029 tidak tercapai gitu ya. Jadi kita harapkan pengurus ini solid dan punya visi misi yang sama, bergerak yang sama, sehingga perencanaan juga untuk program-program 5 tahun ke depan sesuai dengan visi misi dan arah kebijakan pusat. Luar biasa sekali bekerja sama, berkolaborasi, dan solidaritas itu sendiri ya. Ibu boleh singkat saja memberikan pesan-pesan kepada anggota Dharma Wanita Persatuan, mungkin se-Sumatera Barat yang saat ini sedang menyaksikan dialog sumber bicara, bagaimana senantiasa untuk menjunjung nilai-nilai Dharma Wanita Persatuan. Silakan Ibu. Baik, ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan khususnya di Provinsi Sumatera Barat, kita sebagai istri ASN diharapkan menjadi wanita yang tangguh dan mandiri ya, juga menjunjung tinggi kesederhanaan ya, karena juga terkait dengan efisiensi negara, efisiensi keluarga juga harus dikedepankan. Jadi hindari mungkin gaya hidup berlebihan, sesuaikan dengan pendapatan suami sebagai ASN, sehingga suami bekerja dengan fokus dan memiliki kinerja yang baik, dan itu akan menopang dari karir suami di pemerintahan gitu. Jadi istri ASN dan wanita pun ya, kita menjunjung tinggi kesederhanaan. Kalau kita pakai baju kebangsaan ini, sebenarnya kita tidak boleh memakai atribut perhiasan, hanya diperbolehkan memakai cincin kawin dan jam tangan hitam. Ya, jadi itu mungkin pesan kita kepada seluruh istri ASN di Provinsi Sumatera Barat, junjung tinggi kesederhanaan, kita menjadi wanita tangguh dan mandiri, menopang karir suami. Luar biasa sekali, dan tentunya ini berkenaan dengan diskusi kita, yaitu penguatan fondasi transformasi organisasi DWP Provinsi Sumatera Barat menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih saya ucapkan kepada Nyonya Arimbi Ari Yuswandi atau Ibu Arimbi. Terima kasih banyak selaku Ketua DWP Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2024-2029. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Bu Ai atau Nyonya Juwita Ahmad Zakri selaku Ketua Panitia Musda DWP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Dan tentunya para pemirsa dapat kita tarik benang merahnya bahwa adanya peningkatan SDM, adanya peningkatan ekonomi keluarga juga berasal dari sosok perempuan, baik dari organisasi Dharma Wanita Persatuan, terkhususnya Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat, yang tentunya akan senantiasa menjadi bagian dari sehat dan juga berdaya. Kami ucapkan semoga juga harapan kita bahwa pelaksanaan dari Musyawarah Daerah DWP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dapat berjalan dengan sukses dan tentunya membawa
membawa dampak berkelanjutan untuk seluruh anggota bahkan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Dan pemirsa, demikianlah dialog sumber bicara kita hari ini. Saya Rizky Junando Sandi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.